Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan memberikan pembelajaran tentang gerbang logika yang terutama itu gerbang logika OR dan NOR. Jadi saya akan menjelaskan salah satu gerbang logika dasar yaitu OR dan salah satu gerbang logika bentukan yaitu NOR. Sebelum itu saya akan memberikan beberapa kutipan agar dimahami apa itu gerbang logika. Yang pertama itu menurut Fredrik Kurniawan dalam buku Sistem Digital dan Konsep Aplikasi diterbitkan pada 2025, literatur mengenai teknik digital, Kurniawan mendefinisikan gerbang logika itu sebagai blok bangunan dasar untuk membentuk rangkaian elektronika digital yang digambarkan dengan simbol-simbol tertentu yang telah ditetapkan. Ini menjelaskan bahwa gerbang logika itu memiliki banyak simbol. Setiap simbol itu beda dari yang lain. Jadi setiap simbolnya itu memiliki cara kerjanya, cara tentuan atau peraturan beda dari yang lain. Berikutnya, sebuah gerbang logika memiliki beberapa masukan, tapi hanya memiliki satu keluaran. Ini adalah masukan atau inputan, terbilang ini adalah output. Inputan itu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya, tapi outputnya itu pastinya memiliki satu output, memiliki satu keluaran. Berikutnya itu menurut K.F. Ibrahim dalam buku Teknik Digital edisi terjemahan diterbitkan pada 2008, dalam buku membahas elektronika digital, Ibrahim menjelaskan bahwa gerbang logika adalah piranti dua keadaan, yaitu keluaran dengan 0 volt yang menyatakan logika 0 atau rendah, dan keluaran dengan tegangan tetap yang menyatakan logika 1 atau tinggi. Ini menjelaskan bahwa output itu hasil output itu pastinya di antara kosong atau satu. Meskipun inputannya itu ada banyak kayak 2, 3, 4 inputan, tapi hasil output itu pastinya yaitu di antara kosong atau satu. Kutipan terakhir itu menurut Musin dalam buku Elektronika Digital Teori dan Soal Penyelesaian diterbitkan pada 2004. Bagaimana dalam buku yang membahas teknik elektro, Musin menyatakan gerbang logika adalah dasar dari pembentukan sistem digital. Operasi gerbang logika dilakukan dengan bilangan binar, sehingga sering disebut dengan gerbang binar. Binar itu memiliki dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Tidak pernah bahas ini. Ya, binar sama ini ada kemiripan lah, 0, 1 ini. Jadi kesimpulan dari semua kutipan itu adalah gerbang logika atau logic gate adalah blok bangunan dasar dalam elektronika digital yang melakukan operasi logika binar, yaitu 0 dan 1, berdasarkan aturan logika boolean. Untuk menghasilkan satu output berfungsi sebagai saklar cerdas untuk menjadi fondasi komputer dan perangkat elektronika modern. Dengan jenis utama seperti AND, OR, NOT, dan seterusnya. Jadi itu adalah beberapa kutipan dari buku agar memahami apa itu gerbang logika. Saya juga langsung ke gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu bentuknya simbol atau bentuknya seperti ini. Lancip ujungnya sama agak apa itu? Ya ginilah bentuknya. Jadi gerbang logika OR itu adalah gerbang logika dasar yang memiliki minimal 2 inputan dan 1 keluaran. Kenapa gerbang logika OR harus memiliki minimal 2 inputan? Dikarenakan gerbang logika OR ini membandingi dengan inputan lainnya. Jadi tidak mungkin kan satu inputan bisa membandingi dengan diri sendiri, jadinya perlu minimal 2 inputan agar gerbang logika OR ini bekerja. Cara ketentuan atau cara peraturan gerbang logika OR ini adalah semisal inputan A ini bernilai 1, inputan B ini bernilai 0, melewati gerbang logika OR, outputnya menjadi masih high atau 1. Kalau A ini jadi 0, B ini jadi 1, melewati gerbang logikanya masih tetap 1 atau high. Nah, semisal kalau keduanya ini adalah 0, B juga 0, outputnya akan menjadi
hasil outputnya akan menjadi 0 di gerbang logika OR ini. Dikarenakan cara kerja ini, kalau misal salah satu bernilai 1 atau high di inputannya, outputnya menjadi juga high juga. Salah satu atau keduanya itu inputan 1, jadi hasilnya juga high. Ekspresi boolean itu adalah seperti ini. Apa itu ekspresi boolean? Ekspresi boolean itu adalah cara penulisan sebuah gerbang logika. Jadi semisal ini mau ditulis jadi tulisan, jadi gini cara anunya. Cara nulisnya itu seperti yang pertama itu outputnya dulu output, terus sama dengan urutan dengan ini. Jadi ini outputan pertamanya itu adalah A, jadi tulis A di sini. Ini gerbang logika OR, jadi gerbang logika OR itu dibilang sebagai plus. Jadi plus itu adalah gerbang OR. Terus seterusnya itu B dibandingin. Jadi ini cara tulisan ekspresi boolean itu. Jadi cara bacanya itu ekspresi booleannya adalah F sama dengan A OR B. Dapat gambaran dari gerbang OR ini adalah seperti ini. Kalau misal keduanya itu 0 inputannya, hasilnya juga 0. Kalau misal ada 1 atau keduanya itu bernilai high atau 1, outputnya menjadi 1 juga. Selanjutnya kita ke gerbang NOR. NOR itulah gerbang OR yang dinotkan. Saya akan bahas dikit tentang gerbang NOT ini agar lebih memahami gerbang NOR itu. Jadinya gerbang NOT adalah gerbang logika dasar yang memiliki satu buah inputan. Maksimalnya satu inputan. Beda dari gerbang lain, kan gerbang lain itu palingan minimal itu harus 2 inputan, tapi ini gerbang NOT harus memiliki maksimal satu inputan dan pastinya satu keluaran. Cara berlaku ketentuan atau peraturan dari gerbang NOT itu adalah semisal A ini bernilai 1, outputnya menjadi 0. Kalau semisal A ini 0, lewati gerbang NOT, outputnya menjadi 1. Cara mudah memahami itu ngebalikin lah, gerbang itu adalah ngebalikin hasil dari inputannya. Ekspresi bolanya itu seperti ini. Ada garis atas atau kutipan, memang ada banyak sih ekspresi bolanya si NOT. Cara bacanya itu seperti ini. F sama dengan NOT A. Bentukan gerbang NOT itu seperti ini. Segitiga ada lingkaran di atas dekat outputnya. Jadi itu ada gerbang NOT. Jadi gerbang NOR itu adalah jadi gerbang NOR itu adalah OR yang dinotkan. Ngebalikin sih kayak ini 0 sesuatu dibalikin jadi 100. Saya akan lebih dalam ke NOR agar tidak pusing. Gerbang logika NOR itu adalah gerbang logika yang memiliki minimal 2 inputan dan 1 sinyal keluaran. Kayak gerbang NOR. Cara peraturan atau ketentuan dari gerbang NOR ini adalah sinyal keluaran akan rendah jika salah satu atau semua masukan itu bernilai tinggi. Jadi semisal A ini bernilai 0, B ini bernilai 1, outputnya itu akan menjadi 0. Kalau semisal A ini 1, B ini 0, nanti gerbang NOR, outputnya masih tetap 0. Nah, semisal kalau ini berdua sama-sama tinggi, high, bernilai 1, A ini 1, B 1, mau ke gerbang NOR, outputnya masih tetap 0. Nah, sekarang kalau misal kedua ini adalah low, A ini 0, B ini 0, lewati gerbang NOR, output menjadi 1 atau tinggi. Paling simpelnya itu jika salah satu inputan itu bernilai 1 atau keduanya, output menjadi 0. Kalau kedua inputnya itu tidak memiliki 1, semuanya 0 atau low, output menjadi 1. Membalikin lah, kayak OR tapi dibalikin. Ekspresi bolanya itu seperti ini. Gabungan antara OR dan NOT, ada plus dan ininya. Cara bacanya itu seperti ini. F sama dengan A NOR B.
bentukan gerbang NOR itu seperti ini. Itu kayak OR tapi dikasih lingkaran di dekat outputnya kayak NOT. Jadi itu selesainya bagian penjelasan gerbang logika OR dan NOR. Berikutnya saya akan memberikan tutorial cara penggunaan Logically.demo. Apa itu Logically.demo? Logically.demo adalah sebuah website gratis yang bisa kita gunakan untuk mengsimulasikan cara kerja langsung gerbang logika. Ini ada contoh soal kita akan langsung menggunakan ini sebagai contoh. Ya. Untuk masuk ke demo itu ke browser kalian, ketik ini Logically. Ya seperti ini websitenya itu, logonya dan namanya. Jadi kita pencet X, ini cara kerjanya. Jadi ini adalah inputan kita. Ada banyak inputan tapi kita pakai ini yang paling simple. Di soal kita ini memiliki 3 inputan yaitu A dan B. Jadi kita langsung ucapkan 3 inputan. Karena dikasih nama biar agak rapi dikit. Ini gerbang, ini inputan ini B. Ini ini sebuah label digunakan untuk kasih nama biar Anda bingung dengan inputan atau yang lain. Satu sembarang. Ini C. Gerbang OR. Jadi ini banyak gerbang kita bisa milih, tapi kita fokus dengan gerbang OR dan NOR. Ini kan 3 inputan dalam satu gerbang. Ini 2. Cara menambahinya itu dengan menambahkan yang di kanan ini. Tinggal drag gerbang apapun, kita naikin 1. Jadi pas 3. Jadi kita langsung A or B, C. Jadi sesuai urutan, A itu paling atas dikarenakan paling kiri, B itu selanjutnya, dan C. Ini merah-merah, ini NOR apa ini? Ini adalah gerbang terakhir. Jadi NOR ini bukan ada 4 NOR ya, bukan ada 3 NOR. Jadi ini gerbang terakhir yang kita masukin. Jadi ini pemisah dari gerbang yang lain. Ini satu gerbang, ada yang lainnya ini. Bukan berarti ini ada 3 NOR, bukan berarti NOR-nya 3, bukan, itu gerbang yang terakhir, yang NOR ini. Jadi selanjutnya ini NOT A, B, dan NOT C. Gerbang NOT kita langsung ambil dari ini ada gerbang NOT kita. Yang NOT itu A dan C, jadi ambil 2. Jadi ini kan jadi dari pesan itu tadi, ini tidak bisa ditambahin. Ini bisa ditambahin jadi 4, 5, dan seterusnya. Tapi gerbang NOT ini harus maksimal 1 inputannya itu. Oke. Kita pakai ini lagi.
nambahin 1 biar pas 3. Inputannya kita drag lagi, kita nggak perlu, kita bisa langsung ambil lagi inputan yang ini, kan sama-sama kan. Jadi kita notekan dulu di input di ini biar lah si A ini. Kita notekan, terus kita nyambungkan ke gerbang OR yang kedua. B langsung aja, kita nggak ada B nggak dinotekan, C dinotekan, ya sambungin lagi. Kalau misal salah anu kabel, misal gini, misal gini ya. Kalau ini salah kabel kan cara hapusnya itu seperti anu ini, pencet kabelnya terus pencet delete. Jangan pencet gerbangnya, cek lagi lah anu kabelnya lagi. Lagi selanjutnya itu gerbang ketiga kita itu A biasa, not B, dan 2 lagi ini, 1, 2. Kita rapin dikit biar enggak terlalu berantakan. Tambahin 1 biar pas. A biasa, not B, not C. Inputan A langsung dimasukkan ke gerbang ke OR ketiga kita. Not B, not C. Tarik inputan B kita ke C, ke not, terus nyambung ke OR ketiga kita, C juga, kemungkinan itu. Terus kita nyambungin C ke not, terus kita masukin ke OR kita lagi. Yang terakhir itu not A, not B, dan C, semuanya not ya. Rapin dikit biar nggak terlalu berantakan. Semua not ya kasih 3 not. 1, ya langsung tarik inputan A ke not, semuanya B juga, C juga, karena semuanya di not kan di OR kita ketiga. Tinggal kita sambungkan ke OR lagi, ke gerbang tempat kita yaitu OR. Sambungin not A ke sini sesuai urutan ini. Nyambungin not C. Nah, terakhir kita nyambungin ke gerbang NOR. Ini dia legendanya. Dikarenakan ini ada 4 gerbang, kita jadi NOR ini atau yang ditulis di tengah-tengah di antara gerbang di antara gerbang logika ini adalah gerbang terakhir. Jadi kita ini hasil gerbang terakhir dari semua kita tulis ini sebagai pemisah biar enggak campur aduk. Kita memiliki 4 gerbang, jadinya gerbang terakhir itu memiliki inputannya 4. Kita sambungin gerbang OR pertama, gerbang OR kedua, gerbang OR ketiga, gerbang OR keempat. Cara ngetesnya ini apakah ini berhasil, yaitu kita kasih lampu agar mengetahui ini nyala atau enggak.
Jadi ini hasil buatan kita dari Logically dari soal ini. Step terakhir kita akan membuat tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu salah satu hal yang diperlukan dalam gerbang logika agar mencatat output dan inputan dari semua ini. Selanjutnya kita akan membuat tabel kebenaran dari gerbang logika ini. Kita menggunakan sebuah kita menggunakan Excel karena lebih mudah. Cara kita mempunyai 3 inputan yaitu A, B, dan C. Kita langsung tulis inputannya itu A, B. Jika kita memiliki 3 inputan, kita harus menghitung ke bawahnya itu dengan 2 kali dengan berapa jumlah inputan, yaitu dengan 2 pangkat 3. 2 sama 3 itu adalah 8. Jadi kita perlu 8 kotak ke bawah. Ini lepas 8. Selanjutnya kita masukkan yang inputan yang not. Semuanya ada inputan notnya. Jadi kita tulis not A, not B, not C. Kita juga perlu tulis yang bagian yang di not agar kita lebih mudah lihat hasilnya ini. Terusnya kita masukkan ke bank kita ini. Yang pertama itu semuanya biasa aja. Yaitu buka kurung A, A or B or C. Cara tulisannya biar rapi dilihatnya. Jika pas menggunakan kabel kebenaran kita pakai ini agar tidak keliru dengan N. N itu tidak pakai ginian, tidak pakai simbol, jadi saya bingung harus menggunakan ini kalau mau biar tidak kebingungan ditukar dengan N. Ada keliru ditukar sama N. Terusnya itu not A, B biasa not A. Langsung gak usah aja. Gerbang kedua kita ini yang not itu cuma A dan C. Tinggal kasih titik atas. Ini dibaca jadi ini dibaca dengan not A or B dan or C. Not A or B or C or not C. Kayak gitu. Selanjutnya itu A biasa, not B, not C. A biasa, not B, not C. Yang terakhir itu semuanya di not kan. Jadi ini semua gerbang yang dari
contoh soal kita. Kita blok terakhir itu F, ini adalah outputnya. F itu berarti output atau bukan harus F sih simbolnya, tapi bisa yang lain. Tapi ini output kita, simbol output kita sekarang ini. Kita loadkan biar rapi dikit. Nah, sekarang kita tinggal masukkan inputan ya dari ini. Cara kerjanya itu kita masukkan apabila A itu 0, C itu 0, B itu 0, C itu 0. Kita buatlah buat perkiraan jika salah satu ini sejajar sama ini inputannya. 1, 0, 1, 0, 0. Satu, 0, 1, 1, 1, 0. Yang terakhir 1, 1, 1. Misal inputannya pas seperti ini, kita tinggal samain dengan yang dinotekan. Jadi misal A itu 0, jadi yang not itu adalah kebalikannya 1 itu yang bagian ini adalah 0. Jadinya not A itu adalah kebalikan dari A yang asli. Jadinya misal inputan A asli itu adalah 0, yang A not itu adalah 1. Jadi seterusnya 1, 1, 1. Jika yang A biasa itu 1, ini kebalikan jadi 0, 0, 0. Sama kayak B, kita tinggal langsung. Jika B yang biasa itu 0, kita balikin jadi 1. 1, 0, 0. Sama kayak C, kalau C-nya itu 0, yang kalau C yang biasa itu 0, ya, artinya C yang not itu kebalikannya jadinya 1, 0, 1, 0. Harus diapakan sih urutannya nomor ini. Misal sudah kita buat ininya, tinggal kita anuin ke gerbang kita. Jadi ini OR salah satu yang biasa. Salah satu yang biasa ini 1, karena ini 1. Kak, ini kan tidak ada sama sekali, jadinya ini gerbang ini adalah, jadi gerbang ini hasil inputan misal inputannya itu kosong cuma, jadi gerbangnya itu kosong. Ya, ini ABC itu C-nya nyala, artinya ini. Ingat OR itu adalah gerbang, misal salah satunya itu nilainya 1, artinya gerbang itu, artinya hasil output gerbangnya itu juga 1. Artinya ini 1. Jadi seterusnya B-nya nyala, artinya 1. Ini BC-nya nyala, artinya masih 1. Ya, kalau ada 1 lah yang ini, yang OR. 1, 1, 1. Nah, berikutnya ke gerbang kedua kita, yaitu gerbang OR yang A dan C-nya dinotekan. Kita tinggal samain. Jadi cara ini kita bukan lihat yang normal A-nya, tapi lihat yang dinotekan. Kan semisal ini kan, misal
misal A ini bernilai 1, kita masuk ke gerbang node-nya ini. Yang lain itu 0. Ini sebagai semisal lah, perkiraan kalau betul. Jadi yang kita perhatikan di gerbang ini adalah node A, yang A dinodkan. Cara gerbang logikanya itu seperti ini, di level pengarahnya. Jadi kita lihat yang bagian ini, dan yang C dinodkan. Jadi salah satu ini 1, artinya ini outputnya jadi 1, agar tidak terlalu bingung. Aku kasih ini biar kita enak lihatnya. DNB biasa. A ini 1, R1, ada 1, G juga 1. Ada 1, 0 semua. Jadi outputnya itu 0. Ada 1 dan ada 1. Jadi itu cara biar tidak terlalu pusing pas samainnya itu. Nantinya ke gerbang berikutnya itu A biasa, B, C dinodkan. Jadi caranya itu kita melihat A yang inputannya A yang biasa. Terus kita lihat yang B yang dinodkan. Terus yang terakhir C yang dinodkan. Sama kita tadi ini OR, misal cuma satu doang inputan yang bernilai high atau 1, outputnya menjadi 1. Ini 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Terus yang terakhir ke gerbang keempat kita ini, yaitu semuanya dinodkan. Kita berfokus ke tabel kebenaran kita ini yang bagian semuanya dinode. Artinya ini ini 1, 1, 1. 0, karena semuanya 0. Jadi itu tabel kebenaran kita, tinggal kita cari outputnya dari gerbang ini. Jadi secara hitungnya ini kita fokus dengan 4 gerbang ini, kita mau jadikan NOR. Jadi NOR itu kan yang NOR itu jika salah satu ada inputan tinggi atau 1, itu output menjadi 0. Tembus ini. Jadi kalau misal 4 ini ada 1, jadi hasilnya outputnya itu adalah 0. Ya, langsung aja. Ini semuanya ada 1. Misal kalau ada 1, minimal 1 lah. Ada 1 bernilai 1 atau high, atau semuanya bernilai 1 atau high, itu outputnya menjadi 0. Jadi paling semuanya 0 sini. 0. Jadi fokus dengan 4 ini aja untuk mencari hasilnya ini. Jadi 4 gerbang ini adalah, jadi kalau mau hitung bagian terakhir kita berfokusan dengan
4 gerbang ini, yang lain dosa. Yang penting hasil dari 4 gerbang ini kita anukan ke NOR-nya. Jadi ini hasil dari tabel kebenaran kita. Dari gerbang logika ini. Ayo kita coba yang kita buat ini ke gerbang NOR-nya. Ke gerbang ini, gerbang hasil kerja keras kita di Logically. Misal itu semuanya itu mati. A, B, C itu bernilai 0 semuanya. Outputnya gerbang 1 itu mati total, mati total. Gerbang B itu gerbang 2, 3, 4 tuh nyala semua. Betul sama ini ya kita. Misal C itu aktif. Jadi gerbang 1 di tabel kebenaran kita itu gerbang semuanya itu menyala di gerbang kita ini. Betul. Tapi output ujungnya itu bernilai 0. Jika B2 yang nyala, menyala juga. Sama kayak gerbang kita ini. Jika B sama C nyala, semua juga nyala. Satu yang mati, yaitu gerbang ketiga kita. Betul sama juga. Jadi ini fungsi tabel penyiaran. Ini membersihkan, ini pastinya menyatat hasil dan output yang benar ini. Bukan berisik lagi, tapi kenyataan. Misal ini dibuat, harus dibuat sini biar enggak keliru. Wih. Jadi ini itu demikian, itu aja dari saya. Kita udah telah menjelaskan apa itu gerbang OR dan NOR. Terus kita udah membuat gerbang logika di Logically tutorial. Aslinya ini nggak nyala betul nih ininya. Total bisa nyala ini. Misal ini. Memang nggak mau nyala ini lampunya ke ini gerbangnya. Dan terakhir kita sudah membuat tabel kebenarannya dari hasil gerbang logika kita buat di Logically. Itu aja dari saya. Mohon maaf kayak kalau saya salah kata dan belet. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.